Halo semuanya, teman-teman pernah kepikiran nggak kalau segelas air bersih yang kita minum dengan mudah hari ini mungkin adalah kemewahan yang sulit didapat oleh saudara kita di belahan daerah lain. Saya Habib Nuralim dari kelompok 1, dan video kali ini saya nggak sendirian. Saya ditemani oleh teman-teman saya, yaitu ada Askia Novia Fitriani, Calvin Yoga Saputra, dan Marina Istiqomah. Kami di sini ingin mengajak kalian semua untuk melihat sebuah realitas yang terjadi di sekitar kita melalui riset kami yang berjudul Konvergensi Filantropi Islam dan Corporate Social Responsibility dalam pemenuhan target SDGs ke-6. Oke, kita masuk ke latar belakang masalahnya. Kenapa sih kelompok kami sampai concern banget membahas isu ini? Jadi gini, secara global, dunia punya target besar yang namanya SDGs pilar ke-6, yaitu menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak untuk semua orang tanpa terkecuali. Tapi kalau kita mendarat ke realita di Indonesia, faktanya kita masih berseok-seok menghadapi masalah sanitasi dan perilaku hidup bersih sehat atau PHBS. Air bersih dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar manusia. SDGs ke-6 merupakan berfokus pada penyediaan air bersih dan sanitasi layak untuk semua. Indonesia masih menghadapi masalah sanitasi dan perilaku hidup bersih, sehat, atau bisa disebut PHBS. Dibutuhkan sinergi berbagai pihak untuk mempercepat pencapaian target SDGs ke-6. Filantropi Islam dan CSR menjadi solusi kolaboratif dalam membangun sanitasi masyarakat. Permasalahannya, sanitasi tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga kemiskinan dan kualitas hidup masyarakat. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengeksplorasi model konvergensi filantropi Islam dan CSR. Yang kedua, menganalisis skema integrasi program sanitasi. Dan yang ketiga, mengidentifikasi faktor keberhasilan dan hambatan program. Yang keempat, menilai kontribusi terhadap pencapaian SDGs ke-6. Penelitian ini melihat bagaimana kolaborasi CSR dan filantropi Islam mampu mempercepat pembangunan sanitasi berkelanjutan. Lalu selanjutnya ada kajian teori konvergensi filantropi Islam dan CSR. Yang pertama itu ada filantropi Islam, yaitu ada zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dan CSR itu ada tata kelola profesional, lalu ada manajemen risiko, lalu ada transfer teknologi dan infrastruktur fisik. Dan yang ketiga, konvergensi, itu ada dua, yaitu filantropi dan CSR. Filantropi itu adalah model sosial dan pendekatan keagamaan, dan CSR pendanaan dan pembangunan infrastruktur. Kedua instrumen saling melengkapi sehingga menghasilkan dampak yang lebih besar. Baik, untuk yang selanjutnya ada program Kampung Sehat Sanitasi. Komponen programnya ada yang pertama, pendanaan CSR dan modal filantropi. Jadi program ini itu didanai oleh CSR atau Corporate Social Responsibility, dan juga bekerja sama dengan lembaga filantropi. Dalam hal ini lembaga yang dimaksud adalah Dompet Duafa Jateng. Yang kedua, sarana fisik sanitasi, meliputi alat-alat kebersihan, sarana pembuangan sampah, dan air yang bersih, dan juga lain-lain. Kemudian ada edukasi PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Yang keempat ada kemitraan komunitas. Kemudian yang kelima, keberlanjutan target SDGs ke-6. Dan selanjutnya ada metode penelitian. Sumber yang kami ambil sebagai rujukan yaitu ada dari Google Scholar dan Garuda. Kemudian kriterianya artikel yang
dipublish dari 2021 sampai 2026 yang membahas sanitasi, CSR, dan juga filantropi Islam yang menggunakan bahasa Indonesia dan juga ada juga yang menggunakan bahasa Inggris. Selanjutnya analisisnya tematik konten analisis dan juga triangulasi sumber data. Dan yang selanjutnya ada hasil analisis. Jadi integrasi promotif dan preventif itu efektif menurunkan penyakit berbasis lingkungan. Dana ZISWAF lebih efektif jika dikonvergensikan dengan program kesehatan. Edukasi PHBS mampu mengubah perilaku sanitasi secara permanen. Nilai spiritual mampu meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat. Bukan hanya dana yang penting, tetapi juga perubahan perilaku masyarakat. Selanjutnya yaitu mekanisme konvergensi JCR dan filantropi Islam. 1. Peran JCR, penyedia dana, infrastruktur sanitasi, dan teknologi air bersih. 2. Peran filantropi Islam yaitu modal sosial, edukasi masyarakat, pendampingan PHBS. Ketiga, hasilnya yaitu program lebih efektif dan berkelanjutan. JCR fokus pada aspek fisik, sedangkan filantropi fokus pada pemberdayaan masyarakat. Faktor keberhasilan, hambatan, dan dampaknya. 1. Faktor keberhasilan. Internalisasi nilai spiritual keagamaan, ketersediaan sarana sanitasi yang responsif, adanya kader atau local company. 2. Hambatan. Ketergantungan bantuan, kebiasaan lama masyarakat, pendampingan yang terlalu singkat. Keberhasilan tidak cukup dengan membangun fasilitas, tetapi harus adanya perubahan perilaku. Dampak terhadap SDGs ke-6 meningkatkan akses air bersih, meningkatkan akses sanitasi layak, menurunkan praktik BABS, menurunkan penyakit berbasis air. Dampak program tidak hanya pada kesehatan, tetapi juga ekonomi masyarakat. Kesimpulannya yaitu konvergensi filantropi Islam dan JCR terbukti efektif mendukung SDGs ke-6. JCR berkontribusi pada pendanaan dan infrastruktur, filantropi Islam memperkuat modal sosial dan perubahan perilaku. Modal ini layak dijadikan blueprint pembangunan berkelanjutan. Sekian kurang lebih seminar hasil dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung ditulis saja di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.